Halo, perkenalkan saya Anissa Lutfianto, mahasiswa S1 Ekstensi Program Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Bakti Kencana Bandung. Perkenalkan, nama saya Riki Mustari dari Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Bakti Kencana Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rivaldi Lukman Pratama dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat tingkat 3 Universitas Bakti Kencana Bandung. Nah, di pertemuan kali ini kami akan membahas apa itu pencemaran air dan akan menelaah sebuah kasus pencemaran air. Mari kita simak video berikut ini. Let's go. Kesadaran akan menjaga lingkungan menjadi sebuah keharusan untuk kita semua. Kerusakan alam yang terjadi tentu sangat mempengaruhi kehidupan kita semua. Seperti yang terjadi di Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur ini, berdasarkan dari pantauan tim Reportika, ada beberapa lokasi aliran sungai menjadi tempat pembuangan limbah yang berdampak pada pencemaran air sungai. Beberapa perusahaan diduga membuang limbah di sungai yang mana aliran sungai tersebut ada ekosistem kehidupan lainnya. Selain itu juga ada beberapa masyarakat yang menggunakan air tersebut untuk aktivitas kehidupan mereka sehari-hari. Tentu ini harus menjadi perhatian kita semua, terutama pihak terkait seperti APH dan lainnya. Dalam penelusuran yang dilakukan oleh tim Reportika, pembuangan limbah yang terjadi di Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur ini memang sangat parah. Tim Reportika juga sempat berdialog dengan Haris yang mana salah satu senior konsultan lingkungan hidup ini menjelaskan perusahaan yang ada tidak boleh dengan sewenang-wenangnya membuang limbah cairan ke dalam aliran sungai karena harus melihat aturan serta perizinan pembuangan limbah. Semua perusahaan pasti akan ada limbah baik cairan maupun padat, mau B3 ataupun bukan. Tim Reportika sempat mencoba melakukan konfirmasi kepada pihak perusahaan yang membuang limbah tersebut, tetapi menurut informasi yang didapat bahwa pemilik perusahaan tersebut tidak berada di tempat. Reportika TV, Desa Badas, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Agung Gita Fiandra mengabarkan.
perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 20 Tahun 1990, pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu yang menyebabkan air tidak layak atau tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya. Setelah itu, di sini saya akan menyebutkan sumber-sumber pencemaran air. Yang pertama, limbah industri, yaitu bahan kimia cair maupun padat dari sisa-sisa bahan bakar seperti tumpahan minyak dan oli, kebocoran pipa-pipa minyak tanah yang ditimbun oleh tanah. Yang kedua, penggunaan lahan hijau untuk membangun sesuatu. Yang ketiga, limbah pertanian. Yang keempat, limbah pemotongan kayu. Yang kelima, penggunaan bom oleh nelayan dalam mencari ikan di laut. Yang keenam, limbah rumah tangga seperti limbah cair, yaitu limbah sisa mandi, MCK, sampah padat seperti plastik, gelas, kaleng, dan lain-lain. Nah, di video tadi, asal limbahnya berasal dari pabrik, yaitu pabrik tekstil, dan jenis limbahnya itu limbah cair. Identifikasi permasalahan yang kita dapatkan dari video yang kita saksikan bersama tadi adalah di mana banyaknya perusahaan di sekitar sungai yang membuang limbah sisa hasil industri mereka ke sungai secara sembarangan, di mana hal ini menyebabkan pencemaran sungai. Padahal sungai tersebut digunakan untuk aktivitas warga sehari-hari. Hal tersebut juga menyebabkan kerusakan ekosistem di sungai. Seharusnya perusahaan tidak melakukan hal tersebut, di mana pengolahan limbah itu harus dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal mengenai pengelolaan limbah, terutama pengelolaan limbah B3, diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang tata cara dan syarat pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Hal-hal yang diatur oleh peraturan ini adalah pengelolaan limbah B3 meliputi kegiatan, penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, dan lain-lain. Sedangkan untuk perusahaan sendiri, keputusan untuk menyelenggarakan usaha atau kegiatan harus mendapat persetujuan mengenai AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan hidup sebagai persyaratan perizinan usaha dan persetujuan dari pemerintahan pusat atau pemerintahan daerah. Di sini saya akan membahas cara penanggulangan pencemaran air sungai. Ada beberapa cara penanggulangan pencemaran ini. Yang pertama, membuat kolam stabilisasi. Di kolam stabilisasi ini, air limbah diolah secara alami. Ini dilakukan untuk menetralisasi zat-zat pencemar sebelum dialirkan ke sungai. Kemudian IPAL, instalasi pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah dengan IPAL ini digunakan alat-alat khusus dan menggunakan 3 tahapan, yakni primary treatment, pengolahan pertama, yang kedua secondary treatment, pengolahan kedua, dan tertiary treatment, pengolahan selanjutnya. Yang terakhir dengan pengolahan primer dengan proses penyaringan, pengendapan, pengapungan, dan disinfeksi. Terima kasih.